dia balik lagi ke Afrika Selatan, jadi pengacara di sana. Ya keberaniannya itu menerobos itu, ya dalam film kayak saya lihat Gandhi itu, keberaniannya sendiri ya. Dia dibuang dari kereta ya, kemudian di segala fitnah macam-macam. Dan waktu kembali ke India juga dia segala macam teror yang dia hadapi, tapi dia nggak mundur. Jadi oleh sebab itu kita harap para hakim yang lain, ikutilah dan jalan hidup Pak Hakim Eman Sulaiman. Ya Pak, kita lihat cara-cara beliau memberi analisa. Analisa diberikan adalah seperti yang dikatakan objektif. Biasanya di Indonesia ini objektif disalahartikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini kasus Peggy Setiawan yang dibebaskan oleh Hakim Eman. Ini sangat menarik dan sangat menggugah, membuat kita lega, dan banyak ini sudah diulas oleh pakar, tokoh masyarakat dan lain-lainnya yang dapat dijadikan suri toladan bagi kita semua. Untuk mengupasnya lebih lanjut, sudah hadir di studio TV Masumi, tidak asing lagi Dr. Wazri Afifi, ya, mantan Student Association di USA, mantan ketua Permias di USA, dan dosen dalam dan luar negeri. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar? Ini gimana? Kita ternyuh, kita kagum ya, kita merasa apa dengan Hakim Eman Sulaiman ini? Gimana nih? Betul Pak. Kita terkejut mengenai ucapan sebelum keputusan hakim, Pak. Pak Eman Sulaiman berkata, saya tidak peduli dengan pemohon, saya tidak peduli dengan termohon, yang saya peduli Indonesia. Gini Pak, inilah bayangan bahwa hakim yang kita tunggu sudah datang. Dulu Pak, dari hari demi hari, tahun demi tahun, kita menunggu hakim yang seperti beliau, seperti menunggu pungguk ke bulan. Pungguk merindukan bulan. Ya, pungguk merindukan bulan, itu Pak. Ada orang bilang menunggu Gadot, apa itu? Ya. Atau menunggu batu jatuh ke lubuk. Itu lubuk tahu Pak? Ya, lubuk ya. Lubuk di sungai itu ada air berputar. Biasanya air yang berputar di pinggir sungai itu dalam itu. Dalam ya. Itu namanya lubuk. Sekarang batu jatuh ke dalam. Oh, gimana mau ngambil? Menunggunya kan? Nah, itu Pak. Iya. Jadi setelah keputusan Bapak Hakim itu, Pak Eman Sulaiman itu, maka terobatlah kerinduan bangsa Indonesia tentang hakim yang betul-betul hakim. Hakim itu kan katanya wakil Tuhan di dunia. Iya. Dia sudah datang hakim. Ya. Jadi oleh sebab itu kita harap para hakim yang lain, ikutilah pola pikir dan jalan hidup Pak Hakim Eman Sulaiman. Ya Pak, kita lihat cara-cara beliau memberi analisa. Analisa diberikan adalah seperti yang dikatakan objektif. Biasanya di Indonesia ini objektif disalahartikan, Pak. Objektif Indonesia ini hanya di mulut. Di dalam penuh sandiwara. Nah, itu yang buruk gitu. Ya, objektif katanya, Pak. Ada juga Pak di Indonesia ini, kalau dia berkata A, itu artinya B. Itu ya. Katanya objektif juga. Itu Pak. Jadi oleh sebab itu, karena kegalauan bangsa ini yang susah untuk mencari penyelesaiannya, kini sudah datang. Kemarin diumumkan.
siapa pemenang. Ya, sudah datang Imam Mahdi kurang lebih. Ya, kurang lebih Imam Mahdi. Karena Pak, kita menunggukan hakim berpuluh-puluh tahun menunggukan hakim yang berkata apa kata hati sanubari. Iya. Ini Pak. Jadi oleh sebab itu ada lagi kata pepatah nih Pak. Kalau Anda mau mencari air yang jernih, jangan carilah ke hulunya. Iya. Kalau di hulu itu airnya jernih, maka jernihlah sampai ke muara. Betul. Dan saya pernah dengar juga baca-baca nih Hakim Eman Sulaiman ini sangat bersahaja Pak. Ya, dia termasuk hakim yang sangat miskin itu Pak. Nah, jadi dia lebih banyak mementingkan pengabdian pada negara ini dari banyak dibandingkan dengan hakim lain yang kaya raya. Kalau ukuran hakim hartanya itu sangat kecil Pak, sangat miskin ini. Iya. Tapi dia lebih memutuskan perkara itu dengan hati sanubarinya dan berdasarkan kenyataan. Ilmu agama sesuai dengan aturan-aturan agama. Pak. Jadi kita seperti betul-betul Pak, kita sudah kehabisan niat, sudah kehabisan doa, seperti kehabisan doa. Kenapa? Setiap perkara di dunia ini selalu disandiwarakan. Contoh Pak, contoh. Contohnya. Sekarang hakim yang dulu menghakimi perkara Vina ini, sekarang apa Pak? Sekarang pucat kalau dia masih hidup. Semua pucat. Apa sebab? Karena sandiwara mereka telah terungkap. Jadi sesuailah kata pepatah yang hebat sekarang ini. Apa kata pepatah itu? Barang siapa yang menanam angin, maka ia menuai badai. Tapi untuk Hakim Eman Sulaiman, angin yang dia tanam Pak, bukan angin yang jadikan badai. Angin sepoi-sepoi basah. Yang membuatkan semua bangsa ini menjadi nyaman hidup. Hakim Eman Sulaiman membawa angin, bukan angin yang seperti pepatah tadi. Angin sepoi-sepoi basah. Sehingga seorang kuli bangunan mendapat haknya kembali. Ya Pak. Jadi ginilah Pak. Jadi kalaulah begitu hakim, maka kita berharap pada bangsa ini berharap Pak. Semoga Pak Hakim Sulaiman ini menjadi ketua MK dan ketua MA sekaligus. Nah, itu dia, itu yang kita harap. Ini kalau menurut ingatan saya ada beberapa orang yang mirip Hakim Eman ini. Kalau dulu yang orang Sulawesi itu lupa saya namanya Siapa itu waktu tahun 80? Baharudin Lopa, jaksa. Bukan, Baharudin Lopa. Iya, Baharudin Lopa saya kira ya. Salah satunya itu jadi idola anak-anak muda ya. Kemudian saya itu pernah, walaupun di Fakultas Ekonomi, pernah dapat dasar-dasar ilmu hukum juga. Dan dosennya itu sangat menarik dalam memberikan kuliah. Antara lain dulu mengangkat kasus Sengkon dan Karta. Nah, ada dua orang tukang beca ya, yang diperkarakan oleh ibu-ibu pejabat dan masuk penjara dia. Wah, rame. Akhirnya dibebaskan. Kasus Sengkon dan Karta itu. Oh, berhasil ya? Ya, berhasil hakim. Ada yang menggugatnya, dibebaskan itu. Dikorbankan juga itu orang miskin itu ya. Oh iya. Iya. Dan ini juga kasus ini kita bertanya-tanya ya. Banyak hakim-hakim yang lain ini yang mungkin kalau menurut Pak Waziri itu perlu meneladanin ini. Pak Eman Sulaiman ini sangat perlu sekali ya. Bisa dia malah
kita harapkan dia bisa ke jenjang yang lebih tinggi, Pak ya. Menjadi seperti ketua MK atau ketua MA. Supaya kasus 90 nggak ada. Itu. Dan MA kasus 23 tidak ada. Tidak ada lagi. Hanya satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah ini. Pak Hakim Eman Sulaiman. Eman Sulaiman ini. Ini memang menarik ini kasus Eman Sulaiman ini. Dulu ada juga hakim atau jaksa agung ya, Al-Kautsar apa itu? Itu berani juga dia itu ya. Itu berani juga dan orang integritasnya yang tinggi juga itu. Tapi nasibnya? Nasibnya ya nggak begitu bagus juga ya. Iya, itu antara idealisme harus berani ya, idealisme, strategi, keberanian dan lain-lainnya. Dan kadang-kadang orang yang berjiwa besar itu tidak takut dengan resiko, Pak. Ya, kalau kita lihat itu Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu kan pengacara. Begitu keluar dapat sarjana hukum dari Oxford University kalau nggak salah di England. Dia balik lagi ke Afrika Selatan jadi pengacara di sana. Ya keberaniannya itu menerobos itu. Ya dalam film kayak saya lihat Gandhi itu keberaniannya sendiri ya. Dia dibuang dari kereta ya, kemudian di segala fitnah macam-macam, dan waktu kembali ke India juga dia segala macam teror yang dia hadapi, tapi dia nggak mundur. Ya itu hebatnya. Ya, kita harap Pak Hakim ini bersiap-siap. Betul. Untuk dipindahkan ke negeri yang tidak ada orang. Tidak ada kasus. Itulah Pak pengalaman selama ini. Iya. Moga-moga yang mendengar ramalan kita ini merubah keputusannya. Ya, apa sebab kita ngomongkan itu, Pak? Iya. Banyak contoh banyak contoh, banyak hakim-hakim yang baik yang memutus perkara sesuai dengan harapan masyarakat ya. Dengan bukti-bukti yang banyak, yang cukup ya. Tapi tiba-tiba dimutasikan ke nowhere. A place nowhere in the world. Nobody there. Nobody there, ke ujung dunia sana. Ya itu, Pak. Jadi ini istilah orang katanya kita tinggal di Republik Konoha. Atau kita tinggal di Republik Gua Sarang Penyamun. Ya. Di Gua Sarang Penyamun, Pak, hakimnya itu sandiwara semua. Ya, dia harus tunduk dengan penyamun ya. Penyamun. Untuk selamat harus tunduk dia. Kalau seandainya guanya bernama Gua Luas Sabang Merauke, maka nasib Pak Eman Sulaiman terancam. Iya. Kita harap orang yang akan berpikir berniat untuk memindahkan Pak Hakim ini ke daerah yang tidak ada orang, nobody there, tidak ada orang, berpikir kembali. Apa sebab? Ada 270 juta manusia dikurangi para pengkhianat akan menuntut yang akan memindahkan Eman Sulaiman. Bukan dia orang yang memindahkan ini tidak akan bernasib baik. Apa sebab? Dia menanam angin yang menyebabkan badai tadi. Bukan menanam angin yang dibawa oleh Eman Sulaiman. Dia angin yang dibawa. Kalau dipindahkan Hakim Eman Sulaiman ke daerah kosong, yang dimana tidak ada orang berfikir, maka si pemindah itu akan disebut membawa angin. Yang menciptakan badai untuk hidupnya. Ini Pak, jadi ini ramalan nih. Ramalan berdasarkan pengalaman. Betul. Oleh sebab itu, Pak Eman Sulaiman tak usah bersedih. Karena dia telah diimpikan, dia kedatangan telah dielu-elukan, kedatangannya telah diharap-harapkan oleh orang-orang yang tertindas. Jadi seperti kata Bapak tadi, orang pejuang itu berjiwa besar. Betul. Dia menerima semua risiko dengan hati lapang. Betul. Jadi kita harap, Pak, mulainya dari masa Peggy ini, hakim-hakim yang lain
akan meniru jejaknya Hakim Eman Sulaiman. Betul Pak. Kita harapkan kita berharapkan banyak yang menjadi pengikut Pak Hakim Eman Sulaiman ini, sehingga wajah-wajah bopeng pengadilan kita ini lambat laun akan berkurang dan akan terciptanya ruang-ruang pengadilan yang lebih berpihak kepada keadilan, ketuhanan yang Maha Esa dan rakyat banyak. Bayangkan itu Pak, yang diselamatkan oleh Hakim Eman Sulaiman adalah kuli bangunan. Kuli bangunan. Kuli bangunannya itu bukan sembarang orang Pak. Dia bekerja untuk memberi nafkah ibunya. Orang yang begini dituduh pembunuh. Nasib baik ada hakim. Yang Eman Sulaiman namanya. Betul itu Pak. Berarti dia telah memberi kepercayaan untuk hidup. Bagi bangsa Indonesia. Rupanya bangsaku akan tetap wujud sampai kiamat. Betul. Kalau seandainya Hakim Eman Sulaiman membuat keputusan yang berlawanan, maka semua bangsa ini kehilangan kepercayaan. Apakah Republik Indonesia masih ada? Ini Pak. Jadi jasa Pak Hakim ini tidak tanggung-tanggung ini. Maklum saja Pak, kita tinggal di Gua Sarang Penyamun. Berani ngomong itu tuh. Berani. Itu dia. Itulah dia yang akan jadi bahan sejarah. Bangsa Indonesia pasti ada sampai hari kiamat. Insya Allah. Iya Pak, karena keputusan Pak Hakim. Pak Hakim itu. Saya kira demikian pemirsa. Semoga bincang-bincang yang ringkas ini dapat memberikan pencerahan, dapat memberikan teladan bagi kita semua. Dan kita berdoa mengharapkan munculnya hakim-hakim lain seperti Eman Sulaiman ini. Demikian. Ini terakhir Pak. Kita katakan kepada bangsa kita ini di seluruh dunia. Tidak usah risau. Di belakang Pak Hakim Eman Sulaiman ribuan lagi seperti beliau. Itu saja Pak. Tidak usah kecewa. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan suara kita ini mudah-mudahan didengar oleh pengambil keputusan, dan kalau memang ada niatnya untuk memindahkan Hakim Eman Sulaiman ini, niatnya itu sebaiknya dibatalkan saja, dihentikan saja. Ini akan sangat membantu kita semua. Bapak-bapak itu termasuk pejuang kalau ikut membantu Hakim Eman Sulaiman untuk tidak dipindahkan ke nowhere. A place nowhere in the world. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.